yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan. Lagi cukup heboh ya, pidato Presiden Prabowo terbaru. Dia sampai gebrak meja karena emosi. Ada sekelompok orang yang kita tahu sama-sama, salah satunya adalah Ferry Amsari, yang beberapa kesempatan dia pernah mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat ketika nangis melihat gunung, melihat hutan, itu tangisannya tidak untuk rakyat tetapi tangisan pencitraan. Itu salah satu tokohnya, Ferry Amsari. Coba kita cek sama-sama nih kemarahan Prabowo Subianto. Kebohongan bisa diteruskan, tapi satu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Nah itu saudara-saudara. Jadi suatu rezim atau suatu organisasi atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan akan dipatahkan. Saya juga heran. Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Saudara-saudara, ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah. Keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Gak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Hanya ada beberapa tempat yang masih, saya dapat keluhan dari Gubernur Aceh, pupuk di situ masih sedikit kurang lancar. Ya ini segera kita akan atasi. Apa yang maksudnya? Begitu ini semua perizinan kita hilangkan, lancar itu harus ke produsen, produksi langsung naik, saudara. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, dan inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke, saya harus proaktif, saatnya sudah ada evidence, ya saya sekarang berdiri agak lebih optimis, lebih percaya diri, karena evidence-nya sudah mulai kelihatan. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan. Ya kan? Jadi, saudara-saudara, saudara-saudara, waktu saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani, pupuk dari pabrik milik pemerintah, pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat, iya kan? Kenapa terlalu banyak perantara? Kenapa terlalu banyak middleman? Hak apa mereka itu
mengutip uang rakyat untuk rakyat. Jadi saya bilang hilangkan itu semua. Ada yang datang ke saya, Pak, ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Oh ya? Hati-hati loh Pak. 29 distributor itu punya konstituen. Oh ya? Saya bilang. Ada berapa petani di Indonesia? Saya tanya Menteri Pertanian, Pak. Hampir 30 juta Pak. Oke. Keluarga mereka 4. 29.000 lawan 120 juta. Menang siapa? Oh, lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu. Ya. Kita terbuka. Tapi saudara-saudara, rakyat yang punya hak. Kedaulatan di tangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya ini pilihan rakyat. Ya kan? Inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ya kan? Botak itu artinya pinter. Ya kan? Ada yang hitam. Ya tapi ini pilihan rakyat, bagaimana? Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti. Tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Sudah mulai cair. Ya, apa nih? Diblokirnya udah dibuka gitu kira-kira. Oke. Jujur saya nggak tahu ukuran gelap itu dari mana ya. Barometer gelapnya itu dari mana. Yang jelas kalau saya sebagai orang Jawa Barat, warga Jawa Barat, melihat Indonesia itu justru sedang berada di titik terang. Ya, karena melihat salah satunya gubernur saya sendiri. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Yang setiap harinya membuat terobosan-terobosan yang itu menimbulkan kepercayaan luar biasa dari masyarakat kepada pemerintah. Satu kali lagi, justru kita sebagai orang Jawa Barat melihat Indonesia dimulai dari Jawa Barat sedang berada di titik terang, bukan titik gelap. Ya, serius. Coba, nggak tahu nih, kacamata orang yang menganggap, yang memandang bahwa Indonesia sedang berada di dalam kegelapan, itu dari mana memandangnya? Ya, barometernya apa? Satu kali lagi, kalau saya mah justru menuju kecerahan, keterangan, keterbukaan informasi di Jawa Barat ya. Ya, karena kalau melihat Indonesia jauh lah. Bagi saya pemerintahan tingkat daerah aja dulu. Barometer pemerintahan di tingkat provinsi lah maksimal, atau di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Saya melihat Indonesia sedang sangat baik-baik saja, bahkan cerah sekali. Semuanya dibuka di Jawa Barat, dan itu menunjukkan titik terang pemerintahan, ya, titik terang juga masyarakat pada akhirnya. Jadi nggak melihat saya kegelapan Indonesia. Yang ada saya melihat keterangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.